Halo mahasiswa Fakultas Hukum. Waktu yang lalu kita telah membahas subjek hukum internasional bagian yang pertama, dan hari ini kita akan membahas subjek hukum internasional bagian yang kedua, merupakan sambungan dari materi kuliah yang lalu. Pada materi yang lalu telah disebutkan mengenai jenis-jenis subjek hukum internasional, yaitu yang pertama negara, yang kedua tahta suci, yang ketiga organisasi internasional, yang keempat Palang Merah Internasional, yang kelima kaum pemberontak, yang keenam individu, yang ketujuh perusahaan multinasional, dan yang kedelapan organisasi non-pemerintah. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik dalam sejarah hukum internasional. Hingga sekarang masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu merupakan hukum antar negara. Untuk pembentukan suatu negara diperlukan syarat-syarat konstitutif yang sangat penting. Syarat-syarat tersebut yang pertama, adanya penduduk yang tetap. Penduduk merupakan kumpulan individu yang hidup dalam suatu masyarakat dan terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politis yang berwujud suatu kewarganegaraan. Penduduk adalah unsur pokok terbentuknya suatu negara. Namun, penduduk di sini harus merupakan penduduk yang berkediaman tetap dan tidak berpindah-pindah. Untuk menentukan kewarganegaraan, seorang biasanya ditentukan melalui 3 cara, yaitu ius sanguinis, ius soli, dan naturalisasi. Dalam hal ini, hukum internasional tidak membatasi suatu bangsa agar memiliki satu bangsa, tetapi boleh berbagai bangsa ataupun keturunan, asalkan mempunyai kewarganegaraan yang sama. Maka penduduk tersebut dapat memenuhi syarat pembentukan suatu negara. Syarat konstitutif yang kedua adalah adanya wilayah tertentu. Wilayah merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara, tetapi negara tersebut tidak memiliki wilayah tempat penduduknya bertempat tinggal. Untuk memenuhi persyaratan berdirinya negara, tidak ditentukan oleh besar maupun kecilnya luas wilayah negara tersebut. Luas wilayah suatu negara tidak akan membedakan derajat suatu negara dengan negara yang lainnya. Wilayah ini terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Sedangkan syarat konstitutif yang ketiga, adanya pemerintah. Sebagai subjek hukum, negara membutuhkan sejumlah organ ataupun lembaga untuk menyalurkan dan mewakili kehendaknya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dapat disebut sebagai suatu negara dalam arti yang sesungguhnya, walaupun hukum internasional mensyaratkan adanya pemerintahan di dalam suatu negara. Namun, tidak ditentukan mengenai bentuk dari pemerintahan tersebut. Bentuk pemerintahan diserahkan kepada masing-masing negara dan hukum nasionalnya. Yang dimaksud dengan pemerintah biasanya adalah badan eksekutif di dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya, yang stabil dan efektif untuk mempermudah hubungan dengan negara tersebut. Syarat konstitutif yang keempat, adanya kedaulatan. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa unsur konstitutif suatu negara adalah adanya capacity to enter into relation with other states. Konsep ini telah memperluas konsep klasik mengenai pembentukan negara yang hanya mensyaratkan 3 hal, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Bagi konvensi ini, 3 hal tersebut di atas belum memenuhi syarat untuk mempunyai kapasitas dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Namun, perkembangan hukum internasional selanjutnya
mensyaratkan bahwa kapasitas tersebut harus digantikan dengan istilah kedaulatan, yang artinya bahwa suatu negara yang punya penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang pasti harus didukung oleh adanya kedaulatan dari negara tersebut, baik kedaulatan intern, ekstern, dan teritorial. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Untuk lebih jelasnya, kita melihat syarat konstitutif tersebut dari suatu negara melalui bagan yang ada dalam slide ini. Hukum internasional tidak membedakan derajat suatu negara berdasarkan besar kecilnya negara tersebut. Demikian juga dengan bentuk-bentuk negara yang berbeda satu sama lainnya. Bentuk-bentuk dari negara yang merupakan subjek hukum internasional dapat kita lihat seperti di bawah ini. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan hubungan luar negeri. Walaupun kepada provinsi-provinsinya tetap diberikan otonomi yang luas. Sedangkan negara federal merupakan gabungan sejumlah negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Namun, di dalam hukum internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara federalnya yang punya wewenang untuk melakukan kegiatan luar negeri. Wewenang ini ditentukan oleh konstitusi negara federal tersebut, terutama mengenai masalah peperangan, membuat perdamaian, membuat perjanjian politik dan militer. Negara protektorat yang merupakan rezim konvensional antara dua negara yang tidak sama dalam membagi wewenangnya. Negara kolonial mempunyai sejumlah wewenang terhadap negara yang dilindunginya, sedangkan negara yang dilindunginya mempunyai kapasitas yang terbatas di dalam melakukan hubungan luar negeri dan pertahanan negaranya. Negara-negara kecil. Negara kecil adalah negara yang mempunyai wilayah sangat kecil, dengan penduduk yang relatif sangat sedikit, namun negara tersebut tetap mempunyai unsur-unsur konstitutif yang dipersyaratkan oleh hukum internasional. Negara yang terpecah. Negara ini merupakan akibat perang dunia yang menimbulkan penduduk terhadap negara-negara yang dilakukan oleh negara-negara besar yang menang dalam perang tersebut. Setelah Perang Dunia II, terdapat 4 negara yang terpecah, yaitu Jerman, Cina, Korea, dan Vietnam. Ditambah dengan Siprus yang terpecah karena adanya intervensi dari Yunani dan Turki. Negara-negara netral. Negara netral merupakan negara yang membatasi dirinya untuk tidak terlibat ke dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Konfederasi adalah gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam gabungan ini, negara-negara anggota federasi tetap merupakan subjek hukum internasional yang tetap berdaulat atas negaranya masing-masing. Bentuk ini pun hanya ada pada abad yang lalu. Gabungan negara-negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka ini ada 2 jenis, yaitu unireal dan unipersonal. Unireal adalah penggabungan 2 negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai suatu kesatuan. Sedangkan unipersonal terbentuk dari 2 negara yang berdaulat yang bergabung karena mempunyai raja yang sama. Dalam unipersonal ini, masing-masing negara tetap mempunyai wewenang sebagai subjek hukum internasional. Namun saat ini gabungan negara-negara ini sudah tidak dapat kita jumpai lagi.
Dikualifikasikannya Vatikan sebagai salah satu subjek hukum internasional tidak bisa terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Pada pertengahan abad di zaman Romawi, terdapat perbedaan pimpinan pada kerajaan kekaisaran dan kehidupan gereja. Kekaisaran dipimpin oleh seorang kaisar, sedangkan gereja dipimpin oleh seorang paus. Pada saat itu, seorang paus memiliki kewenangan yang menandingi kekuasaan kaisar. Tahta suci berada di Vatikan City yang ada di Italia. Sejak tahun 1870, Tahta suci dianeksasi oleh Italia dan terus mengalami konflik di antara keduanya. Konflik tersebut berakhir dengan dibuatnya Lateran Treaty atau Perjanjian Lateran pada tahun 1929. Pada perjanjian tersebut, Italia menyerahkan sebidang tanah di Vatikan City kepada Tahta Suci. Sejak saat itu, Tahta Suci memiliki wilayah kedaulatan di Vatikan City dan organ-organ yang mengurusi jalannya Tahta Suci. Bahkan memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam Perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional sebagai hak Tahta Suci yang dimilikinya berdasarkan sejarah Gereja Katolik dengan berbagai tradisi kunonya, serta eksistensinya sebagai subjek hukum yang independen. Tahta Suci melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain terkait hal-hal yang bersifat politik dan diplomatik. Ada beberapa organisasi internasional yang menerima Tahta Suci sebagai anggotanya, yakni International Postal Union, the International Atomic Energy Agency, dan the International Telecommunication Union. Tahta Suci juga terlibat dalam beberapa perjanjian internasional, seperti The Convention on Stateless Persons 1954, The Convention on Diplomatic Relations 1961, The Convention on Consular Relations 1963, dengan The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara. Misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasar organisasi tersebut. Berbeda dengan negara sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek hukum internasional yang sebenarnya, atau hanya merupakan subjek hukum buatan semata. Organisasi ini hanya menjalankan kehendak-kehendak negara anggotanya yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Untuk pembentukan dan komposisi organisasi internasional, apabila ada negara-negara yang menghendaki, dan dengan kehendak itu kemudian dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Ketika telah lahir suatu organisasi internasional, maka saat itu juga dia telah menjadi subjek hukum internasional. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional, maka dirumuskanlah suatu instrumen yuridik yang diberi nama akte konstitutif. Untuk menjadi anggota dalam suatu organisasi internasional, maka keanggotaan itu harus merupakan wakil dari suatu negara. Artinya, hanya negaralah yang berhak untuk menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk menerima suatu bentuk lain selain negara, seperti menjadi
kepala PLO yang merupakan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Adapun hak-hak istimewa organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang ditugaskan untuk melakukan berbagai kegiatan negara. Organisasi internasional dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diberikan kepada organisasi beserta para pegawainya. Hak-hak istimewa dan kekebalan ini diatur dalam Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 13 Februari 1946 dan Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 21 November 1947. Kedua konvensi ini merupakan sumber hukum positif bagi organisasi internasional, terutama PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah tidak boleh diganggu-gugat kantor-kantor organisasi yang secara umum diakui dalam persetujuan-persetujuan kantor pusat organisasi. Kekebalan yurisdiksi yang dimiliki memungkinkan organisasi internasional bebas dari tuntutan hukum peradilan nasional negara setempat yang berlaku untuk semua perbuatan organisasi tersebut. Hak-hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh pegawai organisasi pada dasarnya sama dengan yang diberikan kepada organisasi itu sendiri, termasuk kekebalan fiskal. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan pegawai-pegawai tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi mereka. Namun, kekebalan ini dapat dicabut oleh organisasi itu sendiri. Sebuah organisasi internasional cenderung beranggotakan negara-negara seperti PBB, WTO, World Trade Organization, International Monetary Fund (IMF), World Bank, atau organisasi lainnya. Cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross (ICRC) sesungguhnya sudah terlebih dahulu dirintis sebelum didirikannya PBB. Asal-usul pendirian ICRC diawali oleh ide dari Henry Dunant yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Bapak Palang Merah Internasional, di mana pada tanggal 24 Juni tahun 1859 dalam perjalanan bisnisnya, Henry Dunant melewati Solferino, salah satu kota di bagian utara Italia. Melihat pertempuran sengit selama 16 jam antara tentara Austria dan Prancis yang mengakibatkan 40.000 orang terluka dan meninggal. Ketika itu Henry Dunant berinisiatif untuk menolong para korban dengan meminta bantuan kepada warga sekitar agar memberikan perawatan kepada kedua belah pihak, baik tentara Austria dan Prancis. Sekembalinya Henry Dunant ke Swiss, pengalamannya tersebut dibukukan dan dipublikasi dengan judul A Memory of Solferino yang memuat beberapa ide-ide kemanusiaan terkait perang, yakni membebaskan masyarakat dari perang agar mereka berada dalam keadaan damai, menyediakan perawat yang akan merawat korban perang pada saat perang, kepada para relawan yang membantu memberikan bantuan medis di medan perang harus diakui dan dilindungi melalui perjanjian internasional. Ide-ide Henry Dunant tersebut pada tahun 1863 oleh sebuah asosiasi amal, The Geneva Society for Public Welfare, diimplementasikan dengan membentuk komisi yang beranggotakan 5 orang, yaitu Gustav Moynier, Guy Laumer, Henry Dufour, Louis Appia, Theodore Mounier, dan Henry Dunant sendiri. Komisi ini mendirikan The International Committee for Relief to the Wounded yang dinantinya berubah menjadi The International Committee of the Red Cross. ICRC ini beranggotakan individu-individu dan didirikan berdasarkan hukum Swiss. Oleh karena itu, para ahli hukum menyebut ICRC sebagai organisasi non-pemerintah.
Swiss dengan karakter sui generisnya. ICRC tidak beranggotakan pemerintahan dari negara-negara, tetapi memiliki beberapa kantor perwakilan yang menyebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Timor Timur, Malaysia. Keberadaan ICRC pun diakui oleh keempat Konvensi Jenewa tahun 1949. Sebagai contoh, ada 13 pasal dalam Konvensi Jenewa III dan 18 pasal dalam Konvensi Jenewa IV. ICRC telah membuat perjanjian dengan kurang lebih 60 negara untuk memberikan imunitas kepada delegasi atau stafnya yang sedang bertugas di wilayah perang dari proses yudisial ataupun arbitrase internasional. Menurut Menno Kaminga, perjanjian yang dibuat oleh ICRC tersebut dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional. Hal ini menunjukkan betapa besar peran ICRC untuk mengimplementasikan keempat konvensi Jenewa yang dibuat oleh negara-negara. Negara-negara juga berkewajiban memberikan akses kepada para delegasi, staf ICRC, untuk masuk ke tempat-tempat penampungan atau penjara, tahapan perang, dan penduduk sipil. Misi utama dari ICRC adalah melindungi dan membantu para penduduk sipil, termasuk kombatan, akibat korban perang serta konflik internal dengan menjunjung tinggi prinsip netral dan ketidakberpihakan pada negara-negara yang terlibat perang konflik. Tugas-tugas yang dimiliki oleh ICRC dalam memenuhi misinya yaitu: yang pertama, mengunjungi tawanan perang dan penduduk sipil. Yang kedua, pengiriman pesan kepada anggota keluarga yang terpisah akibat konflik. Yang ketiga, menyatukan keluarga yang terpisah. Yang keempat, menyediakan makanan, minuman, pakaian, akses dan akan kebutuhan tersebut. Yang kelima, menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humaniter. Yang keenam, mengawasi kepatuhan terhadap hukum humaniter. Yang ketujuh, memusatkan perhatian kepada pelanggaran dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum humaniter. Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu negara. Kaum pemberontak ini biasanya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nasional. Mereka bertujuan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan membuat pemerintah tandingan atau bahkan ingin membentuk suatu negara. Pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara sering disebut dengan istilah Non-International Armed Conflict atau NIAC. Pemberontakan NIAC diatur dalam pasal 3 pada keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang konflik yang tidak bersifat internasional. Biasa disebut sebagai Common Article 3 dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa, Protokol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of non-international armed conflict, Protokol Second yang mengatur tentang perlindungan korban konflik yang tidak bersifat internasional. Di dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut, diatur beberapa ketentuan yang harus ditaati pihak pemberontak, seperti larangan tindakan kekerasan, jiwa dan raga, penyanderaan, perkosaan, memberikan hukuman mati tanpa melalui prosedur yang benar. Angkatan bersenjata pemberontak harus memiliki komando, melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah, melaksanakan operasi militer secara bersama-sama. Ada kalanya kaum pemberontak diakui keberadaannya sebagai belligerent oleh negara-negara lain jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga kaum pemberontak terorganisir dengan baik. Yang kedua, memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten sehingga menunjukkan identitasnya sebagai kaum pemberontak. Yang ketiga, sudah menguasai sebagian besar wilayah di tempat kaum pemberontak melakukan pemberontakan, sehingga sudah memiliki kekuasaan secara efektif terhadap wilayah tersebut. Yang keempat, mendapat dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasainya secara efektif. Pada saat kaum pemberontak dapat dikualifikasikan sebagai belligerents, maka kelompok tersebut dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap belligerents sangat sulit diberikan oleh suatu negara. Ketika sebuah negara memberikan pengakuan kepada belligerents, otomatis akan merusak hubungan negara tersebut dengan negara di mana belligerents melakukan pemberontakan. Tujuan diberikan pengakuan terhadap belligerents tidak lain demi alasan kemanusiaan, karena mereka bukanlah kriminal. Orang perorangan atau individu pada dasarnya sudah cukup lama dapat dijadikan subjek hukum internasional, walaupun hanya dalam pengertian yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Internasional Permanen mengenai kasus Danzig Railways Official Case. Dalam kasus ini, diputuskan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai kekuatan hukum dalam hukum internasional, atau harus diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Penerapan lain yang terhadap individu yang dianggap sebagai subjek hukum internasional adalah dalam kasus penuntutan penjahat-penjahat perang di Mahkamah Internasional yang khusus diadakan oleh negara-negara sekutu yang menang dalam peperangan. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah Penjahat Perang yang dilakukan di Nuremberg dan Tokyo, dan selanjutnya diikuti dalam Mahkamah Eropa tentang hak asasi manusia yang menjamin hak individu yang diberikan oleh Konvensi Eropa tersebut. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa individu dapat mengajukan negaranya sendiri kepada Mahkamah Eropa melalui negaranya melalui Komisi Eropa. Perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi atau sekelompok entitas ekonomi yang beroperasi di beberapa negara. Apapun bentuk mereka, apakah berada di negara asal atau di negara tempat berdirinya perusahaan transnasional, tempat perusahaan transnasional melakukan aktivitas, apakah dilakukan perorangan atau kelompok. Kemunculan perusahaan asing ini mulai meresahkan dunia internasional sejak tahun 1970-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga dampak negatif, seperti campur tangan perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di negara tempat perusahaan asing didirikan, host country-nya. Penggelapan pajak misalnya, pengerusakan lingkungan hidup, bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan proposal dari pemerintah Chili di tahun 1972, Dewan Ekonomi dan Sosial ECOSOC serta Sekretaris Jenderal PBB membentuk Pusat Informasi dan Penelitian tentang Transnational Corporation atau TNC pada Agustus 1974. Di tahun yang sama, ECOSOC dan Sekjen PBB melalui Resolusi 1913 mendirikan Komisi TNC sebagai badan penasehat. Tugas dari Komisi TNC ini membentuk aturan tingkah laku atau Code of Conduct bagi TNC. TNC tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tapi bisa beberapa negara. Ini berarti akan melibatkan dua jenis negara yang berbeda, yaitu home country, di mana TNC berasal, dan host country, di mana TNC mendirikan cabang atau anak perusahaan.
Tidak selalu home country dan host country menganut sistem hukum yang sama. Bisa jadi home country Amerika Serikat menganut common law system, sedangkan host country Indonesia menganut civil law system. Perbedaan ini tentunya menimbulkan masalah jika terjadi pelanggaran hukum. Status hukum sebuah TNC ditentukan berdasarkan sistem hukum di mana TNC tersebut didirikan. Misalnya, TNC Coca-Cola, induk perusahaannya berada di Amerika Serikat, mempunyai anak perusahaan di Indonesia. Maka Coca-Cola yang ada di Indonesia tunduk terhadap sistem hukum Indonesia. Apabila Coca-Cola di Indonesia melakukan pelanggaran produksi sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka Coca-Cola mana yang bisa diminta pertanggungjawabkan? Coca-Cola di Indonesia atau Coca-Cola di Amerika Serikat juga dapat diminta pertanggungjawaban. Forum mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Belum lagi Amerika Serikat dan Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda. Nah, keberadaan TNC ini memang seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, negara-negara berkembang memerlukan investor-investor asing untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, keberadaan TNC tidak selalu memberikan keuntungan bagi host country-nya. Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, TNC sering menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan hidup, pelanggaran HAM. Sebagai contoh dapat dirujukan dalam kasus Bhopal di India. Ada sebuah perusahaan bahan kimia bernama Union Carbide (UC) didirikan di Bhopal, sebuah daerah di India Tengah. UC adalah anak perusahaan dari subsidiary company yang induknya berada di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Desember tahun 1984, entah karena mesinnya yang bermasalah atau kesalahan dari operator, ada air yang masuk ke dalam tangki yang bercampur metil isocyanates, yang subuhnya tangki tersebut meledak dan menimbulkan uap sebanyak 27 ton hingga keluar area pabrik. Ledakan ini menyebabkan 3.598 orang meninggal. Tragedi Bhopal ini mengambil hak hidup orang yang tidak bersalah. Bahkan banyak berjatuhan korban cacat seumur hidup. Sisi hukum internasional, apakah ada instrumen hukum internasional yang dapat digunakan untuk menjerat TNC sebagai pelaku pelanggaran HAM? Jawabannya adalah tidak. Sampai dengan saat ini hanya ada norma mengenai tanggung jawab TNC dan subjek hukum bisnis lainnya terkait hak asasi manusia dalam Norms on the Responsibility of Transnational Corporation and Other Business Enterprise with Regard to Human Rights. Norma ini dibuat oleh the United Nations Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights tanggal 13 Agustus tahun 2003. Norma ini sifatnya tidak mengikat karena tidak dalam bentuk hard law, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjerat TNC yang melakukan pelanggaran HAM. Organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization. NGO pada dasarnya merupakan organisasi bersifat non-profit. Anggota-anggotanya bersifat sukarela. Lembaga ini dikelola dan aktif di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Menurut World Bank, NGOs merupakan organisasi privat yang melakukan aktivitas untuk meringankan penderitaan, menyuarakan kepentingan masyarakat miskin, melindungi lingkungan, menyediakan jasa di bidang sosial, dan melakukan pengembangan pembangunan masyarakat, serta menjunjung tinggi implementasi HAM. Jadi, NGO merupakan sebuah organisasi non-pemerintah terlibat dalam perkembangan hukum internasional, bersifat tidak mencari keuntungan,
dan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal. NGO tampil sebagai aktor baru pembangunan internasional. Sejak diperkenalkan Sustainable Development pertama kali pada United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brasil, tanggal 3-4 Juni tahun 1992, dalam Agenda 21. Konferensi ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan sustainable, memperhatikan lingkungan hidup di sekitar agar lingkungan hidup tersebut tetap memberikan manfaat bagi kehidupan generasi mendatang. Kebijakan nasional setiap negara dan kebijakan internasional di bidang ekonomi harus saling mendukung agar sustainable development dapat terwujud. Negara-negara memutuskan untuk membentuk New Global Partnership dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan internasional yang berkelanjutan tersebut. New Global Partnership ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga individu, kelompok, transnational corporation, multinational corporation, organisasi pemerintah, dan NGOs. Peranan NGOs termuat dalam objektif Chapter 27 dari Agenda 21 yang menyebutkan bahwa PBB dan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan internasional berkelanjutan harus melibatkan dengan NGOs. NGOs sejak saat ini dimulai diberikan peran dalam hukum internasional secara signifikan menunjukkan pengaruh di dalam penyelenggaraan pembangunan internasional, meskipun statusnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum internasional. Para ahli hukum internasional membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mengaku NGO sebagai salah satu subjek hukum internasional dan kelompok yang tidak mau mengaku NGO sebagai subjek hukum internasional. Seiring berjalannya waktu, keberadaan NGO tidak selalu memberikan dampak positif bagi kaum terpinggirkan, namun juga memberikan dampak negatif akibat kegagalan NGOs. Kegagalan NGOs dalam mewujudkan peace building, menciptakan perdamaian di Bosnia juga merupakan realita bahwa NGO tidak selalu on the right track, berada dalam jalur yang menyuarakan kepentingan masyarakat marginal. NGOs di Bosnia cenderung menyesuaikan kebijakan pembangunan ekonomi di Bosnia dengan kebijakan internasional tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan real dari masyarakat lokal. Hal ini disebabkan kebanyakan NGOs dibiayai oleh penyandang dana internasional, sehingga kurang memperhatikan keadaan legitimasi dalam suatu negara. NGOs akan mengikuti keinginan atau misi dari penyandang dana tersebut karena ketergantungannya pada penyandang dana tersebut. Apabila NGOs tidak mengikuti misi penyandang dana tersebut, maka sumber pendanaan akan dihentikan. Atau sebaliknya, misi dari penyandang dana adalah sangat ingin menyelenggarakan pembangunan ekonomi di Bosnia, tetapi karena principal agent relationship, maka sulit untuk menjamin bahwa NGO akan mengimplementasikan misi mereka tersebut.